Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas Gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk domba jantan yang 1 ekor itu, serta 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran, bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk 1 ekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk 1 ekor domba jantan 1/3 hin, dan untuk 1 ekor domba 1/4 hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan 1 ekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya, di samping korban bakaran yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya. 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, ada pertemuan kudus.
maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Sebagai korban sajiannya, haruslah kamu olah tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk 1 ekor lembu jantan, dan 2/10 eva untuk 1 ekor domba jantan. 1/10 eva harus kau olah untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Selanjutnya, 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian, haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ke-7, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva, untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang 1 ekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, 1 ekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Bilangan 28. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Di dalam pasal 28 dan 29 ini menekankan pentingnya kesinambungan penyajian korban dan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban api-apian setiap hari, berupa 2 ekor domba, 1 ekor pada waktu pagi dan 1 ekor pada waktu senja, di dalam ayat 2-4.
Selain itu, ada korban sajian dan korban curahan di dalam ayat 5-8. Untuk hari Sabat, ada tambahan 2 ekor domba untuk dipersembahkan selain persembahan yang sudah dilakukan secara reguler setiap hari. Selain itu, ada juga persembahan bulanan di dalam ayat 11-15. Allah mengulang kembali kewajiban bangsa Israel di dalam mempersembahkan korban harian, Sabat, dan korban bulan baru. Ini adalah untuk mengingatkan Yosua dan para imam untuk melakukan tugas yang sama seperti Musa dan para imam di masanya. Yang kedua, untuk mengingatkan bahwa pentingnya persembahan kepada seluruh pemimpin dan umat. Memberi persembahan berarti bersyukur atas setiap pertolongan dan perbuatan Tuhan. Persembahan yang Tuhan minta bukanlah hanya sekedar persembahan yang bisa dicentang satu persatu bila sudah dipenuhi. Ada banyak hal yang diperhatikan, baik itu waktu, kualitas, tidak sekedar. Tuhan ingin menjadi yang terutama di dalam kehidupan umat Tuhan. Di dalam ayat 16 dikatakan firman Tuhan demikian, dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14, bulan itu ada Paskah bagi Tuhan. Sebagai bangsa yang merdeka di dalam Tuhan, para imam bertugas untuk memimpin peringatan hari Paskah. Mereka merayakan Paskah selama 7 hari dengan makan roti tak beragi dan membakar korban setiap hari. Pada hari ke-7, mereka melakukan perjamuan kudus. Ibadah perayaan Paskah itu benar-benar menunjukkan kemeriahan dan kemegahan yang menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang merdeka. Hanya orang merdeka sajalah yang dapat menaikkan syukur dan bersukacita, dan ini sebagai wujud kemerdekaan kita dari dosa. Perayaan-perayaan ini dikemas secara unik. Pertama, ada keseimbangan antara paruhan pertama dan paruhan kedua tahun tersebut. Ada Paskah yang disusul dengan roti tidak beragi dan hulu hasil atau Pentakosta di paruhan pertama, lalu ada pendamaian yang didahului 10 hari berpuasa dan pondok daun di paruhan yang kedua. Tuhan mau hidup umat Tuhan itu fokus hanya kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita, yang sudah memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.